Pembangkit listrik tenaga nuklir dan bom atom itu menghasilkan energi dari reaksi fisi. Lalu, bagaimana mereka bisa menghasilkan reaksi fisi? Halo, nama saya Gazan dan sekarang aku akan menjelaskan cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir dan bom atom atau bom nuklir. Kalau kalian belum tahu tentang reaksi fisi, aku udah buat video tentang itu. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oke, yang pertama aku akan jelaskan dulu bagaimana cara kerja bom atom. Ada dua model bom atom yang akan aku jelaskan. Yang pertama Little Boy dan yang kedua Fat Man. Kenapa saya tidak jelaskan langsung saja? Karena dua bom atom ini berbeda cara kerjanya. Jadinya aku jelaskan yang Little Boy dulu. Oke, jadinya ini bentuk dari bagian dalam dari Little Boy, ya. Jadinya di bagian atas ini terdapat bahan peledak. Bahan peledak ini gunanya untuk menembak uranium yang ada di bawahnya. Jadi di bawahnya ini adalah uranium. Ini adalah uranium yang akan ditembak. Nah, jadinya nanti akan ditembakkan ke uranium yang bagian bawah. Nah, di sini uranium juga ya. Jadinya uranium akan ditembak oleh uranium. Tapi di bawah uranium yang di bawah ini terdapat neutron initiator. Apa itu neutron initiator? Neutron initiator adalah material penghasil neutron. Pastikan sudah tahu kalau reaksi fisi itu membutuhkan neutron untuk menghasilkan reaksi fisi. Jadinya material inilah yang menghasilkan neutron. Oke, jadi begini cara kerja bom atom Little Boy. Yang pertama, uranium yang ada di atas ini akan ditembak oleh bahan peledak. Jadinya saat tertembak, uranium yang di atas dan uranium yang di bawah itu akan saling bertumbukan. Nah, saat bertumbuk ini, uranium ini akan mencapai masa superkritikal. Apa itu masa superkritikal? Masa superkritikal adalah masa di mana uranium itu bisa melakukan reaksi fisi. Dan saat inilah kita harus menembak neutronnya. Nah, jadinya untuk mengaktifasi neutron initiator, kita harus memiliki tekanan yang tinggi. Dan karena tekanan tembakan tadi itu akan mengaktifkan neutron initiator dan akan menembak uranium. Dan disinilah terjadi reaksi fisi. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kerja bom atom yang kedua, yaitu bom atom Fat Man. Tapi sebelum kita mengetahui cara kerja bom atom Fat Man, kita harus mengetahui dulu apa perbedaan dari bom atom Fat Man dengan bom atom Little Boy. Kalau bom atom Little Boy itu memanfaatkan sistem tembak atau gun type bom atom. Kalau bom atom Fat Man itu memanfaatkan implosion. Apa itu implosion? Implosion kebalikan dari explosion. Explosion itu ledakan keluar, kalau implosion ledakannya ke dalam baru keluar. Oke, sekarang kita bahas bagaimana bom atom Fat Man itu bekerja. Ini adalah bom atom Fat Man dan ini bagian dalamnya. Bagian yang paling luar ini adalah bahan peledak. Dan di dalamnya bahan peledak ini terdapat temper atau pusher. Jadinya ini yang akan mendorong uranium yang ada di dalamnya. Dan di dalamnya pusher ini atau temper ini terdapat uranium. Dan di dalamnya uranium ini terdapat neutron initiator yang akan menghasilkan neutron. Lalu bagaimana cara kerjanya? Pertama, bahan peledak yang paling luar ini akan diledakkan. Lalu hasil ledakan ini akan mendorong pusher. Pusher ini akan mendorong uranium yang ada di dalamnya. Lalu uranium yang ada di dalamnya ini akan menjadi masa supercritical, masa di mana uranium ini dapat reaksi fisi. Dan karena tekanan ke arah dalam ini, neutron initiator ini mengeluarkan neutron yang akan menghasilkan reaksi fisi di uranium. Dan hasilnya uranium menghasilkan reaksi fisi dan bom atomnya meledak. Sekarang kita bahas bagaimana cara pembangkit listrik tenaga nuklir ini menghasilkan listrik. Kalau kalian sudah tahu cara kerja pembangkit listrik tenaga uap, kalian akan mudah untuk memahami ini. Karena pembangkit listrik tenaga nuklir itu sistemnya sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Jadinya ini bagian dalam dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang bagian kiri ini adalah tempat pemanas. Jadinya nanti terjadi reaksi fisi di sini. Dan yang bagian kanan ini adalah tempat penghasil listrik. Jadinya nanti gerakan turbin ini akan dihubungkan dengan generator dan generator itu akan menghasilkan listrik. Di bagian kiri ini tempatnya terjadi reaksi fisi. Coba kita lihat lebih dekat dulu. Di tempat terjadinya reaksi fisi terdapat 3 komponen yang paling penting. Yang pertama fuel element, yang kedua control rod, dan yang ketiga moderator. Apa itu fuel element? Fuel element adalah tongkat yang berisi bahan bakar. Kalau bahan bakar dari reaksi fisi itu adalah uranium. Jadinya di dalam fuel elemen ini terdapat uranium.
Diameter dari tongkat ini sekitar 1 cm dan diisi dengan banyak uranium. Nantinya semua fuel elemen ini akan disatukan menjadi satu tempat. Semakin besar pembangkit listrik tenaga nuklirnya, maka semakin banyak juga fuel elemennya. Lalu, apa itu control rod? Control rod adalah tongkat untuk mengendalikan reaksi fisi. Saat reaksi fisi terjadi, uranium akan ditembak oleh neutron. Saat uranium terpecah, uranium ini akan mengeluarkan 2 neutron atau 3 neutron. Nah, tugasnya control rod ada di sini. Jadinya control rod akan mengambil 2 atau 1 dari neutron dari hasil reaksi fisi ini. Lalu, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir ini? Yang pertama, kita harus melakukan reaksi fisi di reaktor core. Apa itu reaktor core? Reaktor core adalah tempat terjadinya reaksi fisi. Jadinya reaktor core itu tempatnya tadi fuel elemen dan control rod. Lalu, saat terjadi reaksi fisi, ini akan memanaskan air atau moderator dan akan menjadi uap. Nah, uapnya ini adalah uap bertekanan. Lalu, uap bertekanan ini akan mendorong turbin. Turbin ini terhubung dengan generator dan akan menghasilkan listrik. Lalu, uap yang sudah memutar turbin itu akan diarahkan lagi ke dalam tangki air. Tapi di dalam tangkinya air itu terdapat kondensor. Kondensor adalah pendingin. Jadinya yang tadi awalnya uap didinginkan kembali untuk menjadi air, lalu dipanaskan lagi oleh reaktor core. Jadinya diulang-ulang aja ini siklusnya. Oke, jadinya itu tadi bagaimana cara kerja bom atom dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Semoga ini berguna buat kalian dan bye.